Halo guys, selamat datang di channel seputar sains dan sejarah. Channel yang membahas tentang hal berkaitan dengan sains dan sejarah yang ada di sekitar kita. Jangan lupa untuk subscribe supaya saya semakin semangat untuk membuat video setiap harinya. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas tentang kehidupan dan struktur organisasi kehidupan yang ada di sekitar kita. Jadi teman-teman pasti sudah tahu tentang makhluk hidup. Ada yang bersel satu seperti bakteri, dan ada juga yang bersel banyak seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, makhluk hidup itu semuanya tersusun oleh DNA. Apa itu DNA? DNA adalah protein genetik yang ditemukan pada setiap makhluk hidup, baik yang bersel satu maupun bersel banyak seperti kita. DNA tersusun dari karbohidrat deoksiribosa atau gula, dan juga asam nukleat yang ditemukan pada inti sel setiap makhluk hidup. DNA ini diwariskan oleh orang tua kepada anak-anak, sehingga anak-anak dapat mewarisi karakteristik dan sifat dari orang tua mereka, serta penampilan seperti rambut dan juga warna kulit. Baik, setelah mengetahui tentang DNA, sekarang saya akan memperlihatkan gambar struktur organisasi kehidupan. Struktur organisasi kehidupan adalah asal mula bagaimana kehidupan dan makhluk hidup bisa terbentuk, dimulai dari atom, molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, ekosistem, bioma, dan juga biosfer. Atom adalah partikel terkecil penyusun kehidupan dan makhluk hidup. Atom memiliki muatan positif yang disebut proton, muatan negatif yang disebut elektron, dan muatan netral yang disebut neutron. Atom dapat ditemukan pada tabel periodik kimia dan juga kehidupan sehari-hari seperti karbon, hidrogen, oksigen, dan juga nitrogen. Molekul adalah gabungan dua atom atau lebih. Ada yang dinamakan molekul unsur, yaitu gabungan atom yang sama seperti H2, N2, S8, dan O2. Ada juga yang disebut sebagai molekul senyawa, gabungan antara atom yang berbeda seperti H2SO4, asam sulfat, NaCl, natrium klorida, dan juga molekul yang dapat ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti karbohidrat, protein, lipid atau lemak, dan juga asam nukleat yang ada pada inti sel. Sel adalah komponen terkecil pembentuk anggota dan organ tubuh makhluk hidup. Ada makhluk hidup bersel satu uniseluler seperti bakteri, dan ada makhluk hidup bersel banyak multiseluler seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Perbedaan antara sel bakteri, manusia, hewan, dan juga tumbuhan adalah pada bakteri memiliki DNA yang berenang bebas pada cairan jeli mereka, sitoplasma, kemudian tidak memiliki organ sel yang rumit seperti pada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Sementara pada manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki organ sel yang sangat rumit, terikat membran sel, kemudian DNA-nya terbungkus oleh nukleus atau inti sel, dan beberapa persamaan antara sel bakteri, manusia, hewan, dan juga tumbuhan adalah memiliki cairan jeli sitoplasma, memiliki membran sel, dan juga memiliki molekul ribosom yang berisi DNA. Sedangkan untuk yang lain-lainnya tentunya sangat berbeda dan akan saya jelaskan di video berikutnya. Jaringan adalah kumpulan sel yang bekerja sama melakukan fungsi tertentu, terdapat pada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Jaringan pada manusia dan hewan sangatlah mirip, memiliki jaringan epitel yang berfungsi sebagai pengeluaran zat seperti kelenjar, mengeluarkan air seni dan juga keringat, dan juga perlindungan bagian luar dan dalam tubuh. Kemudian ada jaringan otot yang berfungsi sebagai pergerakan, dan ada juga jaringan syaraf yang berfungsi merasakan rasa sakit, dan rangsangan terdapat juga pada otak. Jaringan tanaman tentunya berbeda dengan jaringan manusia dan jaringan hewan, karena jaringan tanaman memiliki jaringan kutikula, yaitu perlindungan terluar tanaman, kemudian ada jaringan epidermis yang mengatur bila tanaman kekurangan air, ada jaringan stomata, yaitu mulut daun, mengatur berapa banyak air yang masuk ke dalam tanaman, kemudian ada jaringan pengangkut seperti xilem dan floem. Xilem adalah jaringan yang mengatur berapa banyak air dan unsur hara seperti garam masuk ke dalam tanaman, kemudian ada jaringan floem yang mengatur hasil fotosintesis ke dalam seluruh tanaman. Kemudian ada jaringan palisade mesofil. Jaringan ini adalah membantu fotosintesis dengan menyerap matahari dan mengubahnya menjadi glukosa. Lalu ada sponge mesofil
yang lebih longgar dari Palisade mesofil dan membantu fotosintesis juga. Organ adalah sekumpulan jaringan yang melakukan fungsinya masing-masing. Pada manusia dan hewan terdapat organ jantung, hati, paru-paru, lambung, ginjal, usus, dan lain-lain. Pada organ tumbuhan terdapat akar, batang, daun, buah, bunga, dan biji. Sistem organ adalah organ yang bekerja sama dengan suatu sistem. Contohnya pada manusia dan hewan terdapat sistem pernafasan yang dilakukan oleh paru-paru dan juga tenggorokan, kemudian ada sistem peredaran darah yang bekerja sama dengan jantung, ada juga sistem pencernaan yang bekerja sama dengan lambung dan juga usus. Pada tumbuhan terdapat sistem pernafasan dan pembuatan makanan yang dilakukan oleh daun, kemudian ada sistem penyerapan air dan unsur hara yang dilakukan oleh akar, kemudian ada sistem penopang tanaman yang dilakukan oleh batang dan juga sistem reproduksi yang dilakukan oleh bunga dan juga buah. Organisme adalah makhluk hidup dimulai dari bakteri, manusia, hewan, dan juga tumbuhan yang tersusun dari atom, molekul, sel, jaringan, organ, dan sistem organ hingga membentuk suatu individu yang disebut dengan organisme. Populasi adalah sekumpulan organisme atau individu yang menempati suatu wilayah dalam spesies yang sama. Contohnya, populasi manusia menempati daerah Jakarta, kemudian populasi komodo menempati Pulau Flores, populasi singa menempati Afrika. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan habitat persebaran makhluk hidup tersebut. Di dalam ekosistem terdapat ekosistem asli yaitu sungai, danau, laut, dan juga ekosistem buatan seperti bendungan dan juga kolam. Ekosistem tersusun oleh faktor biotik, yaitu makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan, dan juga faktor abiotik, benda mati seperti batu dan tanah. Kemudian interaksi yang dimaksud dalam ekosistem bisa berupa rantai makanan dan juga simbiosis atau kerjasama antar makhluk hidup dengan spesies yang berbeda. Bioma adalah wilayah persebaran makhluk hidup. Ada bioma gurun yang tandus, dihuni oleh kaktus, unta, kalajengking, kemudian ular, dan juga tikus. Lalu ada bioma padang rumput yang memiliki curah hujan tidak teratur, 25-50 cm per tahun. Terdapat kanguru, cheetah, singa, kemudian ada kanguru. Lalu ada bioma tundra yang seluruh daratannya dipenuhi es dan pegunungan es juga. Terdapat lumut sphagnum dan juga rubah dan juga burung. Biosfer mencakup seluruh kehidupan di bumi mulai dari makhluk hidup dan benda mati seperti batu, air, dan juga tanah. Makhluk hidupnya bisa berupa bakteri, manusia, hewan, dan juga tumbuhan yang menghuni bumi ini. Baik, segitu dulu pembahasan untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian bila merasa videonya berguna. Terima kasih.